Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh, qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid, la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam, hayyun la yamut qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Lok Semawe yang Allah muliakan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, meniatkan menunggu salat isya berjamaah bersama, kemudian meniatkan untuk menuntut ilmu, meniatkan untuk bertadabbur kepada Allah, meniatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah di luar sana. Dan kita juga meniatkan bersilaturahim, ya, satu sama lain, ya, duduk bersama dengan kaum muslimin dan muslimat, di mana kita duduk bersama untuk sama-sama berada di dalam kebaikan. InsyaAllah banyaknya niat-niat kebaikan yang kita niatkan ini, ya, InsyaAllah akan berlipat ganda pula pahala yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini dan juga sampai besok subuh, ya, kami akan membawakan tema kita tentang fatwa-fatwa akidah. Kami merasakan perlu untuk membahas tentang masalah fatwa-fatwa akidah, tentang pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu tauhid dan ilmu akidah yang ditanyakan kepada guru-guru kami di Al-Azhar, ya, yang kemudian dijawab oleh guru-guru kami dan itu dibukukan dalam sebuah kitab. Dan saya bawakan kitab ini dan saya merasa berkewajiban juga untuk untuk menyampaikan isi daripada kitab ini, bernama Fatawa Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ini ditulis oleh guru saya sendiri, ya, guru saya sendiri bernama Profesor Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musayyar. Beliau mengajarkan saya dan kami di Al-Azhar. Memang saya belajar langsung dengan beliau mulai dari S1 sampai S2, dan ketika S2 Allah izinkan beliau menjadi pembimbing tesis saya, ya, pembimbing tesis saya. Tapi takdir Allah, setengah jalan beliau membimbing saya, membimbing kami, Allah panggil beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat menyedihkan bagi kami karena banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari beliau, dan beliau menjadi kontributor terhadap fatwa-fatwa akidah di televisi Mesir mewakili daripada Al-Azhar. Jadi sosok beliau sangat dikenal di Mesir, ya, sebagai sosok ulama Azhar yang pakar di bidang akidah, dan juga beliau pakar di bidang fikih. Jadi itu salah satu model ulama akidah. Jadi kemampuan keilmuannya bukan cuma masalah satu bidang, tapi berhubungan dengan bidang-bidang yang lain juga. Orangnya kecil, pendek, ya, tapi ilmunya sangat luar biasa, ya. Ini dan Allah izinkan juga kami tinggal
di kampung beliau. Jadi di Mesir saya tinggal di kampung beliau. Saya bertetangga ya dengan beliau tanpa diketahui sejak awal. Jadi saya memilih tempat tinggal di tempat itu qadaran dengan takdir Allah. Setelah tinggal di situ baru tahu kalau beliau tinggal di situ. Jadi di masjid beliau sempat belajar dengan beliau, di kuliah sempat belajar dengan beliau juga. Jadi ini ada hubungan emosional yang kuat antara saya dengan beliau, dan beliau menyampaikan bahwa pulang ke kampung ajarkan kitab-kitab yang kamu belajar di sini, termasuk kitab ini. Dan saya minta izin kepada anak beliau yang kemudian jadi doktor juga di Al-Azhar, bidang akidah juga. Ya, beliau mengizinkan untuk kami menyampaikan isi daripada kitab ini kepada orang-orang di kampung, orang-orang di negeri sini ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melihat permasalahan yang pertama yang ditanyakan kepada beliau, dan beliau tuliskan jawabannya di sini juga ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah orang menanyakan tentang mal farqu bainal aqidah wa tauhid. Secara keilmuan, apa beda antara istilah akidah dan tauhid? Jadi sebenarnya kita ini belajar akidah atau belajar tauhid. Nah, apa beda akidah dengan tauhidnya? Beliau menyampaikan perbedaannya apa? Bahwa al-aqidah yal umur allati yasduqu bihal insanu tasdiqan jaziman wa yusirru 'alaiha israran kamilan wa yaqtani biha iqna'an tamman. Wa hadzal i'tiqad kad yakunu haqqan wa kad yakunu batilah, fa hunaka aqidah sahihah wa hunaka aqidah fasidah. Wa amma tauhid fa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah wa i'tiqad ahadiyatuhu bi subhanahu jalla wa ala, wa tauhid la yakunu illa haqqan, fa kullu tauhid aqidah wa laysa kullu aqidah tauhid. Nah, jadi beliau sampaikan adalah istilah aqidah itu adalah perkara yang dipercayai, diyakini oleh seseorang dengan keyakinan yang kuat di dalam hatinya, dan dia betul-betul mempercayainya tanpa ada keraguan sedikit pun. Perkara apa saja, manusia tidak terlepas daripada memiliki keyakinan seperti itu. Apa saja yang dia yakini ya, manusia semua punya keyakinan seperti itu. Maka keyakinan terhadap sesuatu secara kuat tanpa ragu sedikit pun, itu namanya akidah dalam bahasa Arab. Maka akidah itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Ada akidah yang benar, ada akidah yang salah, karena keyakinan orang macam-macam. Orang Hindu punya keyakinan, dia punya akidah Hindu. Orang Muslim ada akidah Islam ya. Orang bermacam-macam agama, orang percaya dengan seyakin-yakinnya terhadap suatu perkara. Tapi kalau tauhid, istilah tauhid itu adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan tentang akidah di dalam Islam. Ini tauhid ini adalah perkara akidah di dalam Islam, bahwa tauhid itu keyakinan seorang muslim terhadap Allah, yang bahwa Allah sajalah yang berhak untuk disembah, dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan satu-satunya yang memiliki segala kesempurnaan, yang tidak menyamai Allah itu dengan sesuatu apapun. Itu namanya tauhid. Maka tauhid tidak ada istilah batil. Tauhid itu pasti benar. Sedangkan akidah ada benar, ada salah. Istilah akidah ada akidah benar, akidah salah. Ada akidah yang sesuai, ada akidah yang melenceng. Tapi kalau tauhid mestilah itu benar, karena itu adalah bagian daripada akidah Islam. Jadi bicara masalah tauhid adalah bicara masalah kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, selain Allah tidak berhak untuk disembah, dan meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah sajalah Tuhan yang maha sempurna, yang kesempurnaannya tiada batas, dan tidak menyerupai Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu namanya tauhid. Maka dengan demikian boleh kita katakan kalau tauhid itu pasti akidah.
tapi tidak semua akidah itu tauhid. Gitu ya. Kalau tauhid pasti akidah yang benar. Tapi tidak semua akidah itu tauhid. Nah, jadi lebih umum istilah akidah itu. Maka dari sini beliau menyatakan bahwa kita dapatkan dalam Al-Quran Allah berbicara tentang akidah yang benar. Contoh ayatnya dalam surat Al-Baqarah, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Allah, dan juga orang-orang mukmin juga beriman. Semua mereka beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kami tidak membedakan satupun daripada para rasul-rasul itu. Dan mereka berkata sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar dan kami meyakini. Ini contoh akidah yang benar, akidah sahihah yang ada dalam Al-Quran, ya. Dan di sana ada juga akidah syirik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran akidah manusia, tapi akidah salah, akidah syirik. Apa itu? Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu. Ini Allah menceritakan tentang keyakinan orang-orang kafir, ya. Di dalam surat Ghafir ayat 12 Allah berfirman, dan yang demikian itu kalian apabila diajak untuk menyembah Allah satu-satunya, kalian kafir terhadap Allah. Tetapi ketika diajak untuk menyekutukan Allah, kalian itu beriman. Nah, ini Allah menceritakan orang kafir. Kalau diajak menyembah Allah, mereka kufur terhadap Allah, tidak mau, mereka mengingkari. Tapi ketika diajak menyekutukan Allah, mereka ikut dan beriman dengan kesyirikan itu. Ini adalah model akidah yang salah. Ya, beliau sampaikan. Jadi ada ayat dalam Al-Quran menceritakan manusia punya i'tikadnya salah, ada i'tikad yang benar. Ya. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah mereka beriman dengan yang batil dan dengan nikmat Allah mereka kufur, kata Allah. Jadi orang-orang kafir itu dengan yang salah mereka beriman, dengan yang benar tapi mereka kufur. Nah, maka di sini kita pahami istilah iman juga. Iman itu ada iman yang benar, ada iman yang salah, ya kan? Tadi itu Allah menyatakan kepada mereka, afabil batili yu'minun. Apakah orang-orang itu beriman kepada yang batil? Nah, jadi iman itu ada yang batil juga. Ya, makanya kita perlu kepada petunjuk, kepada hidayah daripada Allah supaya iman kita tidak salah, akidah kita tidak salah. Nah, orang-orang kafir mereka beriman juga, tapi beriman kepada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang batil. Nah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 150 misalkan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka ingin memisahkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebahagian daripada itu dan kami kufur terhadap sebahagian yang lain, dan mereka ingin mengambil jalan antara beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang kafir yang nyata, kata Allah. Jadi orang-orang kafir itu mereka beriman memisahkan antara beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau diajak oleh Nabi Muhammad, kalian beriman kepada Allah, oke, kami beriman pada Allah. Ikut Nabi Muhammad, oh enggak, ya. Kalau ikut Nabi Muhammad enggak. Kalau percaya pada Tuhan mau. Kata Allah, yang seperti ini mereka beriman memisahkan antara Allah dan Rasulnya, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka ini orang kafir yang nyata, kata Allah. Jadi ada orang beriman tapi imannya salah,
Jadi dalam Al-Quran Allah sampaikan dua macam seperti itu, ya. Jadi itu adalah untuk kita pahami. Jadi ada istilah akidah, ada istilah iman, ada istilah tauhid. Kalau tauhid pasti istilah dipakai dalam Al-Quran, tauhid itu adalah sesuatu yang benar. Tidak ada salah dengan tauhid. Maka kita bertauhid kepada Allah, hanya meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan meyakini bahwa sesungguhnya kesempurnaan itu semua milik Allah, tidak sama Allah dengan sesuatu apapun. Nah, begitu juga tentang masalah akidah. Akidah ini istilah yang dipakai oleh para ulama abad kedua. Jadi kalau dicari, Ustaz, adakah istilah akidah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi? Secara lafaz akidah tidak kita dapatkan. Itu istilah yang dibuat oleh para ulama pada abad kedua. Jadi dipakai istilah tersebut. Seperti kata-kata fikih. Fikih itu menjadi sebuah ilmu, itu dibuat oleh para ulama pada abad kedua selanjutnya. Nah, begitu. Lalu kemudian kita melihat pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud, ya, madza ya'ni lafdud din indama naqul hadza dinullah, ya. Ketika kita mengatakan dinullah, ya, apa yang dimaksud dengan dinullah? Nah, kita dapatkan banyak ayat dalam Al-Quran Allah menyatakan agama Allah. Itu apa maksud agama Allah, ya, atau dinullah? Ada sebahagian orang mengatakan bahwa dinullah itulah yang benar kita ucapkan, sedangkan kalau agama Allah itu jangan, tidak boleh diterjemahkan. Ada sebahagian orang menganggap seperti itu. Kami menganggap bahwa tidak ada salahnya mengartikan dinullah dengan agama Allah dalam bahasa kita, bahasa Melayu, ya, karena ada kemiripan makna din dengan makna agama, itu ada kemiripannya. Karena din dipakai untuk sesuatu yang benar, juga dipakai untuk sesuatu yang salah. Agama juga dipakai untuk agama yang benar, agama yang salah. Allah berfirman misalkan, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Jadi agama kalian, din kalian itu salah, waliyadin, agamaku itu yang benar. Jadi din ini boleh dipakai untuk sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang salah juga, ya, sebagaimana dipakai dalam Al-Quran. Cuma ada kelompok di dalam kelompok kalangan umat Islam yang mengatakan baik ken agama Allah, yang betul dinullah, baik terjemahkan. Kami melihat ini terlalu berlebihan. Ya, Allah saja pakai din ini untuk sesuatu yang bukan agama Allah juga dipakai din. Jadi apa maksud daripada ketika Allah berfirman dinullah di dalam Al-Quran? Contoh misalkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia itu, mereka itu masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Apa maksud dinullah itu? Jadi guru kami ini menceritakan, membahas bahwa ada 3 makna di dalam Al-Quran. Kalau kita ambil semua ayat-ayat Al-Quran, dinullah itu punya 3 makna. Yang pertama adalah bermakna tauhid, yang kedua bermakna hukum syariat, ya, yang ketiga bermakna ibadah. Jadi ada 3 makna. Kalau kita dapatkan semua ayat-ayat dalam Al-Quran, kita kumpulkan, makna dinullah itu punya 3 makna. Nah, ini juga nanti membuka pemahaman kita kepada sesuatu yang berbeda sekali, ya. Kita lihat ayat yang menyatakan bahwa dinullah itu bermakna akidah dan tauhid. Mana ayatnya? Ayatnya adalah yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Maknanya apa? Mereka mentauhidkan Allah. Dari mereka kafir, kemudian mereka menjadi mukmin, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dinullah di sini, ya. Ini ayat turun di akhir daripada hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sebelum Nabi wafat beberapa waktu kemudian, ya. Lalu ada juga makna
yang disebut bahwa dinullah ketika disebutkan itu bermakna hukum syariat, hukum tasyri'. Contohnya mana? Contohnya di dalam ayat surat An-Nur ayat kedua. Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita-wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah mereka setiap daripada mereka itu mi'ata jaldah, 100 kali dera atau cambuk. Wala ta'khudkum biha ra'fatun fi dinillah, dan janganlah berasa belas kasihan kalian itu ya menghalangi kalian daripada menegakkan dinullah, agama Allah. Ya, kata Allah. Jadi menegakkan, melakukan dera terhadap orang yang berzina, laki-laki ataupun perempuan, menghukumi orang yang melakukan dosa besar dan keji seperti itu, Allah sebutkan itu termasuk dalam dinullah, istilah dinullah. Ya. Jadi melakukan hukum itu termasuk daripada diistilahkan dengan dinullah, ya. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, kalau seandainya kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, kata Allah. Itu makna yang kedua daripada dinullah. Ada makna yang ketiga, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un, dalam surah Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghun, apakah agama selain, apakah mereka mencari selain daripada agama Allah, kata Allah, ya. Wa lahu aslama man fis samawati wal ard, padahal kepadanya lah berserah diri apa-apa siapa saja yang berada di langit dan di bumi dalam keadaan terpaksa, sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka semua akan dikembalikan. Jadi afa ghaira dinillahi yabghun, dinillah dalam ayat ini bermakna apakah mereka menyembah dan beribadah kepada selain Allah, padahal yang di langit dan di bumi semuanya tunduk patuh beribadah menyembah Allah dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa, ya. Jadi bumi dan semua isinya yang selain daripada manusia itu semua tunduk patuh pada Allah. Kenapa mereka justru menyembah selain daripada Allah? Itu makna dinullah. Jadi dinullah dalam Al-Quran bermakna akidah tauhid, bermakna juga adalah pelaksanaan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga bermakna ibadah. Nah, lalu apa bedanya dengan disebut dengan Yaumuddin, Maliki Yaumiddin? Jadi Yaumiddin di situ maknanya apa? Kan din juga itu. Ini ada yang melencengkan istilah Yaumiddin ini. Ada kelompok sesat namanya Millata Abraham, ya, Millata Abraham. Jadi pernah dulu kita dengar kelompok ini, dan ini terus hidup ajaran-ajaran mereka, walaupun mungkin nggak sampai lagi ke Aceh. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak sampai lagi ke Aceh. Jadi mereka memaknakan Yaumuddin itu hari agama, ya, karena din itu agama. Jadi Yaumuddin, Malik Yaumiddin itu bermakna adalah yang memiliki hari agama. Nah, jadi menyahana ulama, menyahana yang seperti imam. Jadi awalnya terjemah Quran ke manggala-gala dulu. Jadi hari agama menurut awalnya hari agama pada saat ya berdirinya agama di dalam sebuah negeri sesuai dengan maksud ajaran mereka. Nyan baru Yaumuddin, baru sah Al-Fatihah. Menyahana tendang agama lagi awalnya mohon, maka Al-Fatihah hana sah tanyokun. Menyahana sah Al-Fatihah berarti hana wajib semayang. Yang mana gitu lah. Mana orang buah semayang cukup pah kenal lagi kan. Manyo tafsir yang pahnya. Perti buah semayang, mau bepah. Maka ini yang awam-awam hana umfum apa tentang agama, pernah tafsir Al-Fatihah li awaknya mengenal dah itu si perti buah semayang itu. Jadi Yaumuddin apa? Dijelaskan oleh guru kami di sini. Wal murad, ya,
Ad-din fi hadhil ayat al-karimah murad bihi al-ma'na al-lughawi alladhi wal jaza' 'ala al-a'mal wal hisab. Makna din dalam bahasa Arab itu adalah al-jaza' wal hisab, perhitungan dan pembalasan. Jadi maliki yaumiddin, maliki yaumiddin itu bermakna adalah yang memiliki hari pembalasan, yaitu maknanya hari akhirat. Hari akhirat, Allah lah yang menjadi raja pada hari akhirat nanti. Kata para ulama, kenapa Allah mengkhususkan maliki yaumiddin? Pakan hangga pegang malikul dunia, malikul ardi, kamanan? Raja dunia. Ya, Allah hanya pegang langsung drone raja dunia. Yang raja dunianya soleh. Yang sebenar-benar sebetul-betul raja dunia Allah kan? Raja langit Allah cik. Tapi kenapa Allah katakan maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, raja nanti di hari pembalasan? Kata para ulama, kalau di dunia ini masih Allah izinkan manusia untuk mengatakan dirinya raja di sini. Akulah malik, malikul adil, malik macam-macam dan malik kan? Malik kan? Malik-malik apa? Nama Malik Mahmud, nama Malik Mazmum, macam-macam lah ya. Malik mandum ya. Idonya mandang gebi izin oleh Allah kendro Malik, merasa bahwa dia memiliki sepetak tanah, suatu daerah, kawasan. Tapi hari akhirat tidak satu orang pun diizinkan oleh Allah untuk menyatakan dirinya Malik. Hanya satu-satunya Malik nanti adalah Allah Subhanahu wa taala, hari pembalasan hari akhirat kelak. Ya. Jadi jangan pernah percaya kepada orang-orang yang mempelintirkan makna Al-Fatihah ini sebagaimana yang kami sampaikan tadi, karena ulama kita sudah menjelaskan ya secara runut permasalahan ini. Jadi kita belajar agama kita sehingga tidak dipelesetkan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan kita, nauzubillahi min dzalik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditanyakan kepada beliau, ini penting untuk kami bahas, adalah madza ya'ni lafdzul millah indama naqul masalan ana ala millatil Islam. Apa yang dimaksud dengan millah di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam Islam ketika kita menyebutkan millah, millata Ibrahim Hanifa ya. Ada kan millah disebutkan dalam Al-Qur'an, nah, millah Ibrahim. Bahkan ada kelompok menamakan seperti saya katakan tadi millata Abraham. Kalau mengikuti agama Ibrahim maka kita semua adalah sama katanya. Jadi millah Ibrahim itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Apa yang dimaksud dengan millah? Nah, ini perlu kami jelaskan supaya nanti tidak menjadi pemahaman kita salah atau datang orang untuk mempelesetkan pemahaman dari pemahaman yang benar. Al-millah fil lughah laha akthar min ma'na. Faqad takunu bima'na syari'ah fahiya millah li'annaha tumla ya, ay yumliha al-malik 'ala an-nabi alladhi yaqumu bitablighiha lin-nas, wa qad takunu bima'na ad-din alladhi ya'taqiduhu al-insan haqqan kana aw batila, fahunaka millah sahihah wa hunaka millah fasidah. Nah, jadi millah itu secara bahasa dia itu bermakna sama dengan makna ad-din ya, agama juga artinya. Millah itu kata lain di dalam bahasa Arab yang bermakna ad-din. Millah ini dipakai untuk istilah keyakinan agama yang benar dan juga dipakai untuk keyakinan agama yang salah. Kedua-duanya memakai istilah millah. Kita dapatkan dalam ayat Al-Quran. Misalkan dalam surat Al-Kahfi, dalam surat Yusuf, perkataan Nabi Yusuf ketika beliau berada dalam penjara. Apa kata Nabi Yusuf? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya. Sesungguhnya aku meninggalkan millata qaumin, agama suatu kaum ya, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Jadi Nabi Yusuf menyatakan bahwa beliau meninggal ada kaum
ya, beliau ketika masuk ke dalam penjara, beliau tinggalkan kaum yang mereka itu millata qaumin, mereka punya agama, tapi agama kaum tersebut mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya pada hari akhirat, ya. Itu millah kaum itu. Jadi ini millah yang salah berarti, ya. Sebagaimana din dipakai untuk istilah agama yang salah, millah juga dipakai untuk istilah agama yang salah. Kemudian kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Lalu Nabi Yusuf mengatakan apa? Wattaba'tu, dan aku mengikuti millata abai, millah ayah-ayahku, agama ayah-ayahku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Berarti ini agama yang benar. Tadi agak millah kaum salah. Ini millah abai, millah ayah-ayahku kata Nabi Yusuf. Apa itu? Millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Isa, agama Nabi Yaqub. Ini agama yang benar. Jadi satu ayat ini menceritakan bahwa ada dua macam kepercayaan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Ada orang kafir terhadap Allah dan hari akhirat, dan ada millah di sana, millah yang benar, yaitu millah agama Nabi Ibrahim, kemudian diturunkan, diwariskan kepada Nabi Ishak dan Nabi Yaqub yang menjadi ayah langsung daripada Nabi Yusuf. Wa ma kana lana an nusyrika billahi min syai', maka tidak pantaslah, tidak mungkinlah kami menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi agama yang benar, agama yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itulah agama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan juga Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, kemudian sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa auhayna ilaika anittabi'i millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad apa? Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millata Ibrahim, untuk mengikuti agama Ibrahim hanifa, agama yang hanif. Nah, ini lagi istilah hanif. Apa istilah hanif, Ustaz? Hanif itu bermakna adalah mustaqim, agama yang lurus. Jadi hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Jadi istilah hanif itu dipakai untuk orang yang meyakini suatu keyakinan yang benar dan lurus. Jadi Nabi Ibrahim, beliau diwahyukan oleh Allah agama kepada beliau. Nabi Ibrahim itu orang yang hanif. Sedangkan beliau hidup di masa banyak orang yang punya keyakinan macam-macam yang berbeda, yang semuanya salah. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri yang lurus bersama dengan pengikut beliau yang benar. Jadi istilah hanif, hanifah yang kan Abu Hanifah artinya kan masalah dengan Abu Hanifah kan, tapi bermakna adalah keyakinan yang lurus. Nabi Ibrahim disebut meyakini keyakinan yang lurus sesuai dengan wahyu Allah yang sampai kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan demikian, kalau ada orang mengatakan bahwa kita ikut ini millah Ibrahim, dengan millah Ibrahim kita sama semuanya. Millah Ibrahim hari ini yang benar adalah millahnya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah sampaikan bahwa engkau, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, auhayna ilaika, untuk anittabi'i millata Ibrahim, untuk mengikuti agama Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah agama Nabi Ibrahim itu sendiri. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan bahwa agama yang benar itu dalam Al-Quran agama Nabi Ibrahim. Jadi kan agama Nabi Muhammad kan benepatih hidungan. Allah katakan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad agama Nabi Ibrahim, itulah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu terusan daripada agama Nabi Ibrahim. Keyakinan-keyakinan nabi-nabi terdahulu itu adalah keyakinan Nabi Ibrahim. Bahkan syariat pada Nabi Muhammad
Banyak juga masih syariat-syariat Nabi Ibrahim. Contohnya apa? Khitan. Khitan itu disyariatkan pada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Nabi Muhammad juga disyariatkan khitan bagi laki-laki. Begitu juga tentang masalah haji. Haji kita itu semua syariat Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim sudah ada syariat untuk pergi haji, dan ada tawaf, ada wukuf, ada melempar jamrah. Itu pada masa Nabi Ibrahim sudah ada. Nabi Muhammad meneruskan syariat Nabi Ibrahim itu. Makanya kan sering kita dengar, pada masa katanya dulu Nabi Muhammad di Mekah, itu orang-orang Quraisy tawaf. Orang kafir Quraisy tawaf di Mekah, di Ka'bah, kan begitu. So pernah tawaf awaknya. Hah? Itu syariat Nabi Ibrahim memang sudah diamalkan sejak itu. Cuma kamu campur lawak ke hanali yang butoi. Yang butoi dengan tanah kamu campur lawak. Mereka tawaf di Ka'bah itu pada masa sebelum diwahyukan pada Nabi Muhammad. Mereka tawaf dengan telanjang bulat, tidak pakai baju. Hana pakai baju ya awaknya. Pakai menan. Ibegah bawa baju awaknya kan baju yang gleh, kan baju hasil daripada pekerjaan yang baik. Karena menyetawah bak Ka'bahnya mesti baju yang tak pakai, baju yang gleh hasil daripada usaha yang bahasanya adalah yang baik, halal bahasa kita. Karena awaknya hana yakin dengan baju yang awaknya belau, yang awaknya pakai adalah hasil daripada pekerjaan yang baik, makanya iplah baju tawaf dalam kondisi laginya. Padahal syarat tawaf tidak boleh buka aurat. Itu syariat Allah. Ya, syariat Allah. Jadi sampai kepada Nabi Muhammad banyak syariat Nabi Ibrahim. Termasuk syariat Nabi Ibrahim itu adalah kata Nabi membersihkan bulu-bulu, ya, bulu kemaluan juga, bulu yang lainnya, itu juga syariat Nabi Ibrahim. Membersihkan kuku-kuku kita itu sudah ada sejak syariat Nabi Ibrahim dulu. Orang Muslim bersih luar dalam, gleh, ya, hanji kuto ya, pada saat tanya takalon jamun masa undo na mungkin awai na nakalon abusi kita yang ladum lagi burung, ya, mangkibang burung ho, ya. Itu bukan syariat Islam. Nabi Ibrahim saja sudah disyariatkan untuk memotong kuku, tidak boleh kotor kuku. Orang yang berperadaban bersih dia. Nah, ya, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Insyaallah kita sambung dengan topik-topik yang lain pada subuh hari nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.